Ibu saudara semua. Shalom. Kembali bersyukur kepada Tuhan boleh beribadah pada hari ini. Kita akan menikmati firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 14 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kitab Hakim-Hakim pasal 14 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kita akan baca bergantian. Saya kembali kita untuk berdiri. Kita baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang pertama, kitab Hakim-Hakim pasal 14. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudara, keluarga itu dibangun oleh Tuhan. Keluarga dipimpin oleh Tuhan kalau dia Kristen. Dan satu bangsa juga sebenarnya itu dikuasai oleh Tuhan. Terlebih bangsa pilihan Allah, dalam hal ini adalah orang Israel. Kalau sekarang itu disebut sebagai orang Kristen, juga dipimpin oleh Allah. Sehingga untuk hal berkeluarga pun itu diatur oleh Allah. Dalam ayat ini kita bisa melihat bagaimana seorang anak muda bernama Simson ingin menikah. Menikah sesuatu yang wajar dan ada peraturan baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru mengenai menikah. Dalam perjanjian lama sudah ada aturannya, saudara. Kitab Ulangan pasal 7 ayat 3 sampai 4. Kita membuka kitab kita tentang aturannya. Ulangan pasal 7 ayat 3 dan 4. Kita punya banyak anak muda, remaja, tentu satu kali mereka akan menikah. Jadi perlu ada pelajaran tentang hal ini. Ulangan pasal 7 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan di perjanjian lama, janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Itu di dalam perjanjian lama, bahwa bangsa Israel, bangsa yang diselamatkan oleh Allah, bangsa yang dijanjikan untuk ke tanah Kanaan, gambaran daripada surga, mereka harus murni. Dan kalau mereka menikah, tidak boleh mengambil pasangan yang tidak seiman dari bangsa lain. Dan satu kali bangsa Israel 40 tahun
menyakiti hati Tuhan. Ada beberapa periode sehingga Tuhan mengirimkan berbagai utusan untuk mengingatkan. Karena bangsa itu mulai meyakini keyakinan yang lain, menyembah kepada Allah-Allah lain. Ya, mereka ada yang dibuang dan lain sebagainya. Kita sudah mendengar beberapa kali firman Tuhan mengenai hal itu. Sehingga satu kali Tuhan berniat untuk menghukum bangsa yang mengganggu, yang menindas bangsa Israel. Memang Tuhan sebenarnya yang menggerakkan bangsa-bangsa asing untuk menindas bangsa Israel. Karena mereka itu tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Jadi Tuhan gerakkan musuhnya untuk menindas bangsa Israel. Jadi jangan saudara kira Tuhan akan terus membiarkan kita tidak beribadah kepada Dia. Satu kali Tuhan bisa gerakkan musuh menyerang kita. Kita boleh melihat bait Allah pertama, kedua, dan ketiga itu hancur semua. Yang dibangun Herodes, dibangun Salomo, sampai sekarang tidak ada lagi, saudara. Dan itu bangsa asing yang menghancurkannya. Demikian juga gereja di akhir zaman. Kalau gereja tidak lagi memberitakan firman Allah, kalau orang Kristen tidak lagi beribadah, maka gereja pun diizinkan oleh Allah untuk dirubuhkan atau diserang oleh orang lain, dan itu seizin Tuhan. Ya. Untuk apa ada gedung gereja kalau tidak ada orang? Untuk apa dipersiapkan bangku-bangku kalau tidak diisi oleh orang-orang? Untuk apa ada seorang hamba Tuhan kalau tidak ada orang yang mau dilayani oleh hamba Tuhan? Kita melihat di pasal 13 sebelumnya sejarahnya. Perlu diutus orang karena semua orang sudah meninggalkan Tuhan. Bagaimana ini bangsa Israel ini? Wah, tidak ada yang betul. Hakim-hakim pun tidak ada. Maka dalam kitab Hakim-hakim diceritakan tentang tokoh-tokoh yang diangkat oleh Allah menjadi hakim. Itu kitab Hakim-hakim. Masa memerintah Israel, di situ ada hakim-hakim. Dan sayang, dari bibit-bibit bangsa Israel kayaknya tidak ada cocok untuk melahirkan pemimpin. Jadi Tuhan itu sudah melihat gen-gen setiap orang. Dari keturunan ini akan muncul nggak pemimpin. Tuhan menyelidiki bangsa apa yang akan lahir dari orang ini, dari orang ini, dari orang ini. Seperti itu. Karena tidak ada, tapi ada satu keluarga yang percaya kepada Tuhan. Masih murni percaya. Keluarga Manoah. Sayangnya mereka percaya, tapi mandul. Itu pula percaya sungguh-sungguh, semua orang udah kacau, tidak bisa diatur. Bisa begitu ya, orang Kristen tapi semuanya tidak ada yang beribadah. Bisa begitu. Demikian orang Israel juga begitu. Semua Israel orang pilihan Allah. Kalau gambar sekarang semua Kristen tapi tidak ada yang beribadah. Sehingga tidak mungkin Tuhan lahirkan pemimpin besar dari orang-orang yang tidak takut sama Tuhan. Pasal 13 kita melihat rencana Tuhan menyelamatkan umat Israel. Kita baca ayat ini sedikit di kitab Hakim-hakim pasal 13. Ayat pertama sampai ayat yang kelima. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Akibatnya apa? Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Jadi bukan salah orang Filistin loh. Kalau sekarang ada bangsa Palestina terus mengganggu orang Israel memang bangsa yang keras kepala. Jadi mesti perlu itu digoyang semua. Sampai kapanpun, sampai mereka mau sungguh-sungguh mau menerima Tuhan. Pada waktu itu ada seorang dari Zorah, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu, kepada si istri yang mandul, dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi inilah bagi Tuhan tiada mustahil bagi yang beriman.
engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur dan minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan dimulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jadi Simson itu orang yang dijanjikan oleh Allah, dilahirkan dari seorang yang mandul. Dia bisa hadir, itu luar biasa. Dia nazir Allah, artinya dia orang yang dikhususkan. Orang yang dikhususkan ini punya persyaratan, dia punya kelebihan. Kelebihannya dia kuat, dikasih kekuatan. Roh Allah ada padanya, dan kemampuan roh itu salah satu adalah memberikan kekuatan secara fisik, memberikan keberanian yang luar biasa. Tapi ada peraturannya. Tidak boleh minum anggur. Kalau dia minum anggur, atau hal yang membangunkan ilmunya hilang, puasa itu. Dan rambutnya juga bukan berarti di rambut itu puasanya hanya satu peraturan untuk menjaga diri. Tentang menjaga diri, puasa itu bukan pada dirinya, tapi pada roh Allah yang ada pada dirinya. Jadi intinya adalah roh Tuhan yang ada padanya. Syaratnya roh Tuhan akan terus ada di situ kalau rambutnya tidak bisa dipotong. Itu nasib Allah. Waktu dapat berita itu dari seorang malaikat, si ibu, istri Manoah, sengaja tidak disebutkan namanya oleh penulis kitab Hakim-Hakim. Siapa nama ibu Simson atau istri Manoah? Dia cerita sama suaminya, Pak, ya kemarin datang seorang laki-laki. Dia tidak tahu siapa itu. Ya, dia bilang begini-begini, ya kita akan punya anak, persyaratan. Dia heran, apa iya? Kita sudah tua, kamu sudah tua, dan terbukti kau mandul. Apa betul? Siapa yang dicari? Ada laki-laki. Dia tidak tahu itu malaikat. Kalau begitu, aku berdoa dulu sama Tuhan. Itu kalau saudara baca di pasal 13 ini, Manoah berdoa, Tuhan tolonglah aku boleh datang lagi melihat dia. Kiranya Tuhan kirimkan lagi dia datang, laki-laki itu. Dan benarlah, pas istrinya juga sedang bekerja, datang lagi laki-laki itu. Dan dia meminta. Kemudian di situ datang laki-laki itu, dia lari kepada suaminya. Manoah, datang dia. Oh iya, tahan dia. Aku mau jumpa dengan dia. Dan ketika berjumpa dengan malaikat itu, Manoah, dia bilang, ada apa? Langsung firman itu turun lagi kepadanya. Kemudian dalam ayat itu, Manoah dan istrinya membuat persembahan. Kalau betul ini dari Tuhan, aku mau kasih persembahan. Jadi pentingnya satu persembahan ya, korban. Diambilnya anak kambing, ditaruhnya di atas batu, ya, diolah, ada korban sajian, ada korban seperti biasa untuk menyucikan. Dan benarkah doa itu? Kita lihat ayat itu di bagian pasal 13 ini, ayat 19. Kita lihat bacanya di Alkitab saudara. Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing. Ada hiburan di sini bagi mereka bahwa benar-benar yang datang itu adalah malaikat surga atau gambaran daripada Allah sendiri yang datang dalam wujud malaikat. Sudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian. Jadi ada sesajiannya, biasanya itu ada tepung dan lain sebagainya, minyak, anggur dan sebagainya, itu korban sajian selain daripada seekor anak kambing. Lalu diperbuatnya keajaiban. Ya, lalu mempersembahkan kepada Tuhan di atas batu, lalu diperbuatnya, huruf besar, ada keajaiban. Diperbuatnya keajaiban sementara Manoah dan istrinya memandang malaikat itu. Sedang nyala api, korban itu membakar anak kambing dan korban sajian itu di hadapan Allah. Ya. Sedang nyala api itu naik ke langit. Seperti Habil ya, mempersembahkan kambing, apinya naik ke langit.
dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah istrinya melihat hal itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Ini Tuhan yang datang. Langsung malaikat itu naik di atas api. Catatannya sama kita bahwa korban kita punya nilai. Lebih berharga korban kita, lebih bernilai, dan itu sampai kepada Tuhan. Dan korban yang paling berharga adalah kalau ada darah. Dalam konteks ini gambar daripada Yesus Kristus. Tanpa darah tidak ada penyelamatan atau pengampunan. Sadarlah Manoah, kita orang dipilih Tuhan harus menjaga diri. Aku menjaga diri, kau menjaga diri. Kalau selama ini mungkin kita boleh begini-begini makan ini, sekarang tidak boleh. Sebab ada seorang laki-laki akan lahir dari diri kita. Seperti itu. Pendek cerita, saudara, lahirlah Simson. Dia tumbuh menjadi besar, orangnya sangat garang. Dan dia banyak sekali melakukan peperangan melawan orang Filistin. Sebenarnya tidak boleh mengambil gadis Filistin itu. Tetapi itu kekecualian, diminta Simson bisa membawa perempuan itu menjadi alatnya Tuhan. Di situ kegagalannya. Memang pada intinya dilarang. Tetapi dikatakan dalam ayat itu, Tuhan mau menggerakkan dia mencari gara-gara dulu. Dan akhirnya juga istrinya yang mencelakakan. Apa arti dari satu keluarga? Membangun satu keluarga itu seperti membeli tiket sekali jalan, tidak PP. Berangkat, sekali berangkat, terus berangkat. Nggak boleh balik. One way ticket. Sekali memilih itu terus sampai Tuhan panggil, lurus perjalanannya. Apapun tidak boleh ditinggal. Itu di dalam kekristenan, makanya dikatakan mestilah orang yang beriman. Dalam kitab Perjanjian Baru 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai 18, supaya pemuda remaja tahu memilih pasangannya. Jangan lagi katakan kami sudah sama-sama cinta. Di situ tahu berbeda kepercayaan, jaga jarak. Jangan bermain api. Di situ tahu. Jangan kata kami sudah sama-sama cocok. Di situ tahu. Langsung jaga jarak. 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai 18. Perhatikan Alkitab, kitab suci. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan seorang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran? Jadi orang Kristen dianggap memiliki kebenaran, dan yang tidak Kristen dianggap kedurhakaan, yaitu memberontak terhadap keilahian Yesus Kristus. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Orang Kristen digambarkan dengan terang. Kamu adalah terang dunia, dikatakan. Dan orang yang tidak percaya disebut dengan gelap, dituntun oleh kuasa kegelapan, dan seterusnya, saudara. Jadi Tuhan mengingatkan tidak boleh membangun satu keluarga menurut Alkitab untuk diberkati oleh Tuhan kalau dia tidak seiman. Kenapa dikatakan demikian? Kedepannya, saudara, itu akan merusak iman orang percaya. Merusak iman orang percaya. Karena apa? Setiap hari bersama-sama akan mempengaruhi, dan membuat iman berkurang, karena harus melayani itu, saudara, dan akhirnya bisa meninggalkan iman kepada Tuhan. Yang kedua risikonya,
Jangan katakan kami sama-sama cinta. Lihat anak yang lahir nanti. Dididik oleh, ya kalau yang orang percayanya mendidik, masih mending. Kalau sama sekali dia tidak mendidik, satu Kristenan. Sementara dari kepercayaan yang lain dididik sejadi-jadinya menurut kepercayaan yang lain, itu akan hanyut mengikuti kepercayaan lain. Kalau dididik dengan dua kepercayaan, maka anak bingung. Yang diajarkan papa A, terang. Yang diajarkan mama B, gelap. Pilih mana ya? Itu bingung. Satu ke kiri, satu ke kanan, itu bingung. Semua bertentangan karena tidak ada persatuan, kesamaan. Pasti pertentangan. Akan kacau. Nanti akhirnya anaknya mending ateis, tidak beragama. Daripada mama tersinggung, papa tersinggung, aku bebas, sebebas-bebasnya. Hati-hati. Dan kalau terjadi seperti itu, pernikahan beda keyakinan akan membuat fungsi keluarga untuk mempersiapkan menyambut kedatangan sang juru selamat itu tidak terlaksana. Dan akhirnya adalah murka Tuhan yang akan mereka alami, hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan yang tidak mau menjaga rumah tangganya menjadi seimbang. Jadi mari kita, khususnya pemuda remaja, ya, menjaga keimanan kita kepada Tuhan, kemurnian. Kita melihat apa yang terjadi kepada Simson. Apakah istri yang dicintainya itu bisa menguatkannya, bisa menolong? Sebab istri diciptakan punya kelebihan dari laki-laki. Apa kelebihannya? Dia punya kelebihan sehingga dia bisa menolong. Amin. Karena punya kelebihan, dia harus menolong. Seperti itu, bukan merongrong. Dan perempuan diciptakan di samping mendampingi. Itu sebabnya dia diambil dari tulang rusuk, bukan dari kepala, sehingga menginjak suami. Dia diambil dari tulang rusuk laki-laki untuk mendampingi, untuk menolong. Tetap kepemimpinan ada pada seorang laki-laki. Jadi ternyata Delilah, sebelum Delilah ada lagi sebelumnya wanita yang dia pilih. Akhirnya nanti perempuan itu dia bakar oleh Simson. Berbagai peperangan terjadi. Satu kali Simson begitu mengamuk karena harus cari gara-gara untuk menghukum orang Filistin yang menindas orang Israel. Dia ambil anjing-anjing banyak sekali, serigala-serigala, dia ikat berpasang-pasang, ditaruh api di antara pasangan itu, dilepaskan ke ladang gandum. Habis gandum orang Filistin, habis kelaparan orang Filistin. Ini kerja siapa? Simson. Seperti itu. Dia sampai membunuh banyak orang, Simson. Tapi satu hal yang tidak bisa dia tunjukkan, bisa beribu orang dia bunuh dengan cara kekuatan Simson. Jangankan manusia, tangan kosong dia bisa mengalahkan singa. Dia seperti mencari ayam saja, buang sana, begitu kuatnya. Tapi dia tidak bisa menundukkan Delilah. Darah, kelebihan perempuan pintar merayu laki-laki. Lebih sering jatuh laki-laki karena rayuan maut perempuan. Jarang loh laki-laki yang merayu langsung bisa jatuh. Tapi kalau perempuan udah merayu, lebih cenderung gampang jatuh. Itu kata Alkitab. Karena laki-laki susah menolak. Kalau sudah digoda bisa-bisa. Lelaki tidak kuat menahan keinginan dagingnya. Ya, memang Delilah itu cantik menurut pandangan, karena dia sengaja pergi ke Timnah, ke daerah musuh, untuk cari gara-gara. Tidak ada seorang gadis cantik Delilah. Dia bilang sama orang tuanya, ambillah dia menjadi istriku. Dalam perjanjian lama, saudara,
menikah itu dalam perjanjian lama tidak boleh langsung dari laki-laki yang mengambil, mesti orang tua biasanya yang memilih. Itu dalam perjanjian lama secara umum. Dan waktu itu adalah dilarang menikah dengan bangsa lain yang tidak seiman untuk orang Israel. Itu cukup ketat. Itu sebabnya sampai sekarang darah Israel, marga mereka itu dijaga. Dan kesulitan sekarang bangsa Israel untuk menentukan mereka asli Israel sampai sekarang ini menjadi kesulitan. Kesulitan mereka membangun kembali bait Allah, karena kalau berdiri kembali bait Allah, imamnya mesti asli keturunan Lewi. Dan mencari yang original Lewi, nenek buyutnya semua, mama bapaknya itu Lewi, itu sulit didapat. Karena imam itu harus murni darah Lewi, marga pilihan. Sulit. Dan kalau udah dapat itu dididik semua hukum Torah, dia harus hafal firman Tuhan untuk bisa menjadi seorang imam, saudara. Nah, satu kali karena sudah banyak dibunuh oleh Simson ini, kalau saudara baca kitab Hakim-Hakim, nah istrinya mulai berpikir, Bang, kau kok kuat kali. Kalau sekarang ditanya itu, kau minum jamu apa? Kok kuat kali kau? Badanmu begitu besar, semua yang kau tolak bisa rubuh semuanya. Tidak ada. Ya. Pintu gerbang kota yang begitu besar, lepaskan dari yang saya buang. Begitu kuat sekali. Karena roh Allah ada padanya. Itulah kuasa daripada Roh Kudus, ya. Akhirnya merengek-rengek Delila, Bang, sambil bermanja-manja mereka berdua sebagai suami istri. Ya, bermanja-manja. Kemudian dia tanya, Bang, apanya? Kekuatanmu itu di mana? Padahal sudah tahu istrinya ini jahat. Ya, bohong. Dia katakan ini. Terus pas lagi tertidur di pangkuan istrinya, Simson yang bermanja itu, wah, udah diikuti. Dia harus begini rambutnya. Dia langsung teriak kepada musuh di luar, ayo, dia udah tertidur, tangkap dia. Itulah jahatnya istri, untuk membinasakan suaminya yang tidak seiman, yang Israel itu, yang terus dipuji, dipeluk sama si suami yang bodoh itu. Akhirnya terbangun Simson, rupanya dibohongi istrinya itu, dan tidak bisa ditangkap Simson. Demikian berulang kali. Akhirnya merengek-rengek, marah dia sama suaminya. Itulah bodohnya Simson. Udah tahu setiap kali dibohongi istrinya dan datang dipanggil musuh, udah tahu akan membunuh. Istrinya memanggil musuh untuk membunuhnya, masih dikasih lagi membongkar rahasianya. Itulah rayuan wanita. Ya, udah tahu itu akan petaka, akan membunuh nyawanya sendiri. Aku habis kekuatanku, ada janji sama Tuhan. Tuhan akan meninggalkan aku, rohnya akan meninggalkan aku kalau engkau potong rambutku. Sebab dia nazir Allah, rambutnya mesti panjang. Akhirnya pas lagi tertidur, bodoh Simsonnya dikasih tahu, udah tahu nanti dia akan ditangkap dan dibunuh atau padahal dia dipilih menjadi hakim loh. Simson dipilih menjadi hakim. Itu sebabnya suka dia mau membunuh karena dia hakim tertinggi. Tapi dia tidak berlaku sebagai hakim yang baik, yang takut akan Tuhan. Sudah dipotong, dia tidak sadar tidak ada lagi roh Tuhan, tidak ada kekuatan. Dipanggil Filistin, tangkap. Bayangkan, tangkap. Akhirnya terjagalah Simson. Dikiranya masih ada kekuatannya, dia ditangkap. Istrinya tersenyum, ambil dia. Itu bodoh suami kayak gitu, bodoh sekali. Apa yang terjadi kalau saudara baca kitab Hakim-Hakim, orang Filistin, bangsa yang tidak bersunat itu dikatakan. Sampai mama bapaknya bilang, Simson, apa tidak ada lagi gadis perempuan di Israel? Apa tidak ada lagi? Begitu cantik-cantik orang Israel, apa tidak ada lagi satu perempuan
perempuan. Dia mau menghina anaknya sebenarnya. Apa tidak ada lagi sehingga mesti yang sana? Bukankah banyak maksudnya? Kecuali kalau tidak ada lagi yang melahirkan anak perempuan, orang Israel bolehlah ambil itu mungkin. Kalau harus menikah, tidak ada lagi kan? Pokoknya ambil mak. Mesti dia, aku udah sayang kali sama dia. Sekarang pemuda remaja, jangan bawa-bawa cinta kalau tidak seiman. Amin. Amin. Buang itu cinta. Buang. Ya, buang itu cinta. Jangan bermain-main dengan cinta yang seperti itu ya. Buang, mau seganteng apapun, baik garis-garis sini, ingat ya, sehebat apapun, naik apapun dia, buang itu. Begitu juga cowok-cowok, secantik apapun, melebihi Delila, buang itu. Apa tidak ada lagi buru bata? Apa tidak ada lagi anak Tuhan? Tidak perlu. Apa tidak ada lagi orang Kristen di dunia ini? Itu kata orang tua Simpson. Apa tidak lagi perempuan? Dia ditangkap. Baca di ayat itu selanjutnya. Dia ditangkap, dibunuh, diambil matanya dua-dua. Wih, bayangkan ya. Bayangkan. Mari mau gembala operasi mata aja udah takut sekali. Waduh, kira-kira pulih gak nih? Tiba-tiba nanti udah habis operasi malah gak bisa melihat. Ada ketakutan. Bagaimana itu diiris? Ketakutan. Itu dicongkil dua-duanya. Dia buta. Dia dibawa ke stadium, gedung yang besar. Banyak ribuan orang Filistin di gedung besar itu, gedung teater. Ada raja di situ. Orang Filistin dihina orang Kristen di situ. Anak Tuhan. Habis kekuatan bukan Simpson, hancur karena istrimu. Itulah pilihanmu. Mungkin mamanya menangis. Mama, pilihanmu itulah pilihanmu. Apa yang kau dapat? Kira-kira begitu. Meraung-raung. Anakku begitu gantengnya, kuatnya, perkasanya. Sekarang buta. Dipermainkan, main olok-olok. Simpson, di mana aku? Di mana dipermainkan? Dipermalukan. Tuhan kalau udah murka jangan main-main. Ya, kalau Tuhan udah murka, diizinkannya musuh kita itu mempermalukan kita. Diambil yang terbaik, yang paling berharga, mata diambil. Tidak ada kekuatan, semua hilang, semua harta, kehebatan hilang, kemegahan Simpson hilang. Kekuatan laki-laki bisa hilang. Amin. Amin. Jangan merasa paling ganteng, merasa paling cantik. Akulah kingnya di eklesia. Semua dekat sama aku. Tidak ada di sini. Akulah ratunya di eklesia. Ada di sini? Jangan ada seperti itu. Kemudian setelah dia diikat, dibawa ke gedung itu, dia memohon kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Berikanlah sekali lagi kekuatanmu itu kepadaku. Berikanlah, aku akan membalaskan. Aku akan membunuh lebih banyak dari yang sebelumnya, ribuan yang telah kubunuh. Setelah aku buta ini, kalau engkau ada, tolong aku. Aku akan membunuh semua orang di gedung ini, ribuan. Walaupun aku harus mati. Tuhan kasihan sama dia, hancurkanlah. Sebab tujuanku juga untuk menghancurkan. Walaupun engkau harus mati. Dengan kekuatan Allah Roh Kudus memenuhi dirinya, maka ada tiang utama bangunan itu. Dia ada di antara dua tiang utama gedung itu yang menentukan kekuatan skor ke atas. Dia bungkukkan punggungnya, mengambil kekuatan dari Tuhan. Turunlah kekuatan itu. Tangan yang dua ini mendorong tiang yang besar. Yang satu lagi dia dorong sekuat tenaga. Pilar-pilar yang besar itu bergeser. Dan tiba-tiba tribun semua menjadi rubuh, menimpa. Habis ribuan orang Filistin.
Ada orang bertanya, Philip, Simpson masuk surga enggak? Kan dia mati dengan sengaja, memang membunuh orang. Tapi jangan lupa di kitab Ibrani pasal 11 diceritakan tentang iman. Ada Gideon, ada Barak, ada Simpson. Dia diselamatkan. Dia adalah pejuang iman. Walaupun dia banyak melakukan kesalahan, tapi di akhirnya dia rela mati demi membunuh musuh itu. Aku tetap Israel sejati. Kalian orang-orang yang salah. Walaupun aku jatuh tadinya mengambil istri dari bangsa kalian, sekarang aku bunuh juga kalian semua. Pelajaran sama kita, khususnya bagi kita yang punya anak, jaga anak kita masing-masing. Perhatikan pergaulannya. Amin Bapak Ibu. Jangan main api. Tahu tidak seiman, jangan dekat-dekat. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Sebab keselamatan itu yang paling penting. Di zaman yang serba satu ini sekarang ini, saudara, banyak orang menikah beda bangsa. Di Alkitab itu dilarang sebenarnya, dia menjaga kemurnian satu etnis bangsa. Bangsa-bangsa tertentu di situ bercampur menjadi berbeda budaya dan kebiasaan. Kita pindah ke kampung lain, begitu budaya di situ akan lahir budaya yang baru campuran. Lahir bangsa Maya-Maya, ada bangsa ini, bangsa itu, pertemuan antara suku ini dengan suku ini melahirkan yang lain lagi. Dan semua itu kemurnian kekristenan menjadi hilang dengan perpaduan itu. Allah di awalnya membatasi bangsa-bangsa itu menurut tempatnya masing-masing. Hati-hati untuk memilih satu pasangan. Sebab apa? Pasangan itu adalah untuk seumur hidup. Seumur hidup. Di Ulangan pasal 7 ayat 3-4 tadi dikatakan, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan dia akan memunahkan engkau dengan segera. Hati-hati dan katakan, aku sudah cinta dia. Tidak itu, mari kita lebih mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Kalau mau memperoleh keselamatan itu, Tuhan di atas segala-galanya, tidak ada yang lain. Sekarang terlalu mudah orang untuk menikah ya, baik yang nikah palsu. Kalau saudara lihat sekarang ini terbalik-balik dunia. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Yang paling kacau yang terakhir ini ya, yang laki-laki menjadi perempuan, kemudian dia menikah dengan yang berubah juga. Jadi dua-duanya berubah. Itu aneh sekali. Suaminya seorang perempuan, istrinya seorang laki-laki. Itu kalau kita pergi ke Korea Selatan, susah mencari yang benar-benar laki-laki. Kalau kita pergi ke Korea Selatan, susah mencari mana gadis yang asli. Indonesia sekarang ini susah mencari mana hidung asli. Di kota-kota besar, mana pipi asli, mana dagu asli, ya, mana bokong asli. Ya. Orang memang lebih memilih yang cantik. Kenapa? Yang palsu itu lebih cantik. Iya Pak ya? Yang palsu itu lebih cantik. Iya memang lebih cantik. Orang dari Poles sana sini, Dempul sana sini, lebih cantik. Kalau yang ori, satu kali ada ibu-ibu anggota dewan dulu ya, dia bilang begini sama ibu-ibu, biarpun saya anggota dewan, kalau saya belanja itu tidak ke mall-mall mencari sayur atau kebutuhan pokok, aku ke pasar. Ya, kalau di mall itu kelihatannya sayurnya segar, buahnya segar. Tahukah ibu-ibu? Semua itu disemprot pengawet, penyegar, sehingga selalu segar, selalu hijau, udah lalu berminggu, berbulan buah-buah itu. Tapi kalau kita ke pasar pagi,
daunnya kadang-kadang bolong-bolong bayangnya. Dikatakan anggota dewan itu ya, layu, kisut, banyak daun-daun sawi bolong-bolong. Karena apa? Itu asli. Tidak ada disemprot ini. Asli, sehat. Saya tahu semua buah yang di mal-mal itu sebelum itu dipasarkan dicelup dulu. Baik buah ini katakan. Yang di pasar tidak ada karena uangnya tidak cukup, tidak ada. Biasa saja asli. Itu yang bikin sehat. Ini soal yang asli biasanya lebih jelek. Amin. Iya. Setelah dipoles baru cantik. Kalau asli, coba ibu-ibu bangun pagi. Cantik nggak bangun pagi? Cantik. Iya, kalau udah istri harus cantik. Jangan sempat dibilang istri tangga cantik ya. Setelah dipoles, disitu bangun, mandi, berias, jadi cantik, lebih cantik. Amin. Jadi penting juga merias itu. Jangan tak pernah merias. Suami pun gerah juga melihat. Ya lah, kemana-mana begitu. Tak ada rapinya. Harus seiman, amin. Memang banyak sekali ini menikah beda agama. Ada menteri kita juga menikah beda agama. Itu bukan contoh-contoh yang baik, ya. Bukan contoh-contoh yang baik. Walaupun orang beda agama, tadi udah jelaskan apa risikonya. Anak nanti bagaimana? Coba ya Kak. Misalnya mempertahankan agamanya. Aku tetap Kristen. Anaknya semua laki-laki. 5. Nah, bingung kan? Ini anak mau dibawa kemana? Mau dibawa ke gereja untuk diserahkan? Lu akan menjadi bingung. Bingung sendiri. Bagaimana mendidiknya? Nanti kalau anak ini mau menikah, bagaimana? Cara apa? Hati-hati. Nikah secara Hindu, perlu kita belajar tentang agama ya. Persyaratannya selain harus satu keyakinan, itu gigi mesti dikikir atau dipotong sampai hidup. Ada mandi khusus, ya, air mancur, terjun, ada doa-doanya, ada dupa-dupa sesajennya, ada ritualnya untuk menjadi seorang Hindu. Untuk menjadi seorang Muslim cukup gampang. Tidak ada persyaratan yang macam-macam. Kalau cowok, dia harus sunat dan hanya mengucapkan, ngomong doang 2 kalimat, bukan banyak, nggak sibuk menghafalnya. 2 kalimat, bukan 2 kata ya, 2 kalimat. Kalimat pertama dalam bahasa Arab dikatakan demikian, La ilaha illallah. Itu bahasa Arab. Tiada Tuhan selain Allah, bukan Allah. Allah. Kalau Allah dia kita pada. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan, hanya Allah Bapa itu. Tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan Yesus. Yesus bukan Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, itu kalimat pertama ya kan? Karena katanya 2 kalimat. Kalimat kedua apa? Kalimat kedua apa? Muhammad Rasulullah. Amin. No way. Alkitab katakan Nabi hanya datang dari Israel. Itu catatan Alkitab. Rasul kita, Nabi kita, imam kita lengkap di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Dia satu-satunya perantara kita. Tidak ada yang lain. Dia satu-satunya utusan Allah yang menjadi juru selamat kita. Dengan itu langsung hanya ngomong kalimat itu. Dan mau menikah pun cukup gampang. Kalau yang repotnya memang harus ada saksi dari perempuan. Dan saksi dalam pernikahan Muslim, saksi pertama orang tua laki-laki. Dalam Islam tidak ada saksi wali, tidak boleh perempuan. Dalam Islam tidak berlaku perempuan untuk wali dan saksi, mesti laki-laki. Dan untuk boleh diterima
langsung menjadi Islam. Walinya mesti bapaknya langsung kalau dia perempuan. Kalau tidak ada nikahnya, tidak boleh nikah secara resmi, harus di bawah tangan. Artinya apa? Nikahnya siri. Itu disebut dengan nikah siri. Wali tidak ada, saksi tidak ada. Dan tidak bikin undang-undangan, tidak bikin pengumuman. Walau ada orang bisa bikin pengumuman, tapi secara umum diam-diam, dirahasiakan. Saudara, apakah orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi sah menjadi pengikut kepercayaan itu? Sah apa sah? Sah. Karena itu ditanya waktu menikah itu, sah, sah, sah. Kata orang ramai yang ada di situ, mungkin tetangga-tetangga dari pihak yang agama lain, sah. Dan detik itu juga hilang keselamatan. Kalau orang Kristen mengucapkan itu, detik itu juga bukan lagi anak Tuhan. Ya, barang siapa menyangkal aku, kata Tuhan, di depan manusia. Karena tadi dikatakan tiada Tuhan selain Allah. Itu langsung menyangkal. Jadi jangan main-main dengan hal ini. Harus dipulihkan. Harus dipulihkan. Dan sejak itu memang damai itu hilang. Damai itu hilang. Keselamatan itu hilang. Mari kita, itu satu pelajaran bagi kita semuanya, pemuda remaja. Ada satu pujian. Ku mau cinta selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita bangkit berdiri, nyanyikan dengan iman. Apapun masalahmu, kalau engkau berjalan jauh, kembali kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya apa pilihan, layankanlah seluruh hidupku. Ya apa yang apa? Dengan kasih Kristus opung bekolo sampai bentang. Ya Allah, Sungguh kami sangat bersyukur Bapak buat hari ini Tuhan. Hati kami, jiwa kami
datang rindu untuk menghampiri hadirat-Mu. Hati kami rindu Bapa untuk senantiasa terus ada di dalam hadirat-Mu, karena kami tahu Bapa, kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia-Mu Tuhan senantiasa terus memelihara